Bapak, Ibu, Saudara, selamat berjumpa lagi dengan saya, Erni Sendo. Saat ini saya melayani di GKI Sangkra Solo sebagai pendeta GKI ya Bapak Ibu. Salam buat seluruh jemaat GKI Acamani yang selalu ada dalam hati saya. Nah Bapak Ibu, tema ibadah hari ini adalah ibadah sejati. Nah Bapak Ibu, tema ini diinspirasi dari Roma pasal 12 ayatnya yang pertama. Karena itu, saudara, oleh kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Bapak Ibu, kalau bicara tentang ibadah, kecenderungannya itu kita mengarah kepada kebaktian atau ibadah hari Minggu ya, dengan ritual-ritualnya, pujian, khotbah salam, doa pengakuan dosa, dan seterusnya. Nah, apakah salah? Ya nggak salah. Apakah tidak penting? Penting Bapak Ibu. Ibadah pada hari Minggu atau ibadah-ibadah yang lain yang dilakukan oleh gereja perlu kita hadiri ya. Seperti pertemuan-pertemuan ibadah itu harus kita hadiri, firman Tuhan sendiri mengatakan seperti itu. Nah Bapak Saudara, tapi ibadah-ibadah itu tidak cukup. Ibadah-ibadah itu belum tentu mewakili atau merupakan ekspresi dari ibadah yang sejati. Ibadah-ibadah hari Minggu itu penting kita lakukan dan harus kita lakukan, tapi ibadah itu harus diimplementasikan atau dipraktekkan di dalam kehidupan kita setiap hari. Nah, ketika kita mempraktikkan ibadah kita di dalam kehidupan kita setiap hari, itulah baru disebut ibadah yang sejati. Tadi kitab Roma pasal 12 ayat 1 itu mengatakan begini. Jadi ibadah yang sejati itu adalah ketika kita mempersembahkan diri kita sebagai korban yang hidup kepada Allah. Jadi kita mempersembahkan diri kita ini seluruhnya itu sebagai persembahan yang hidup kepada Allah. Korban itu kan persembahan sebetulnya Bapak Ibu. Persembahan yang hidup kepada Allah. Nah, persembahan yang hidup yang kepada Allah, persembahan yang kudus, persembahan yang berkenan kepada Allah itu seperti apa sih ya? Persembahan yang hidup, persembahan yang kudus, yang berkenan kepada Allah itu seperti apa? Nah, gini Bapak Ibu. Kita ini dikatakan persembahan diri atau persembahan tubuh di dalam diri kita. Ini kan ada macam-macam ya Bapak Ibu. Ada tubuh jasmani, ada jiwa, ada kemampuan-kemampuan, ada keterampilan. Nah, jadi artinya seluruh yang ada pada kita ini kita persembahkan kepada Tuhan. Contoh, persembahan jasmani. Gimana kita mempersembahkan tubuh jasmani kita ini kepada Tuhan? Ya, jaga diri kita dengan baik. Jaga tubuh kita ini dengan baik. Jaga kesehatan kita dengan baik. Makan minum kita, istirahat kita, kerja kita dengan baik, keseimbangan-keseimbangan itu supaya tubuh kita sehat dan kita bisa memakai tubuh kita ini untuk pelayanan. Nah, pelayanan itu kan di mana-mana saja Bapak Ibu, pelayanan di gereja, entah apa peranan kita. Juga ketika kita bekerja kan Bapak Ibu, entah kita pengusaha, entah kita karyawan, di situ kan juga kita bisa mewujudkan iman Kristen kita dalam wujud pelayanan kita Bapak Ibu. Memberikan apa yang ada pada kita melalui tubuh jasmani kita. Nah itu semua bisa kita lakukan kalau kita sehat. Kalau kita sakit-sakitan ya, bagaimana kita sudah sakit baru kita mempersembahkan tubuh jasmani kita kepada Tuhan. Nah sebaiknya kita mempersembahkan dalam kondisi sehat. Bapak Ibu masih ingatkan dulu saya kurang begitu menjaga diri dengan baik karena saya sulit makan. Makannya hanya beberapa jenis makanan saja yang bisa saya makan, banyak yang saya nggak bisa. Nah itu mempengaruhi kondisi kesehatan saya, khususnya mah saya ya. Jadi sering kambuh, dan kalau sudah kambuh begitu bikin pusing banyak orang. Lalu kemudian pelayanan bisa akhirnya tidak bisa dijalankan. Dan itu menyiksa banget Bapak Ibu. Tetapi dengan kita menjaga kesehatan kita, kita tahu apa kekurangan, apa yang tidak baik bagi tubuh kita, ya jangan. Jangan kita makan, jangan kita minum, supaya kita tetap sehat.
Yang kedua, bagaimana kita mempersembahkan diri kita sebagai persembahan atau korban hidup pada Allah, yaitu melalui semua karunia-karunia khusus yang Allah berikan kepada kita. Talenta-talenta kita, kemampuan-kemampuan kita, itu kan ada dalam diri kita, Bapak Ibu. Nah, itu dipersembahkanlah, dipakailah sebagai persembahan pada Tuhan. Dipakai di mana? Ya dipakai di gereja, dipakai di persekutuan. Kita mampu main musik, kita bersuara bagus, kita mampu memimpin, kita mampu mengorganisir, kita merupakan orang yang punya kemampuan public speaking. Bisa kita pakai semua itu. Nah, di Roma bagian depan, pasal-pasal Roma, pasal-pasal bagian depan ini, itu bicara tentang karunia khusus. Itu bisa kita persembahkan, jangan pendam, jangan simpan. Nah, kalau kita mau mewujudkan hidup kita ini adalah, atau ibadah kita adalah ibadah yang sejati, kita pakai talenta-talenta kita itu, kemampuan-kemampuan kita itu, Bapak Ibu. Nah, itu salah satu contoh bagaimana kita mempersembahkan diri kita, hidup kita, dan itu merupakan persembahan yang hidup, persembahan yang kudus, dan yang berkenan pada Allah, sehingga kita menunjukkan bahwa, ini Tuhan, ibadahku yang sejati kepadamu. Tuhan menolong kita semua. Amin. Tuhan, ku persembahkan hatiku saat ku bawa korban syukurku, sebab Engkau berkenan pada hati yang taat di atas korban bakaranku.